Wajar kalau sekarang kalian lagi iri banget ngelihat harga bensin di Malaysia jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Udahlah lebih murah, dibikin lebih murah lagi karena kebijakan terbarunya dia. Kalau dipikir-pikir, acuan harga minyak bensin di dunia kan sebenarnya sama ya. Tapi jangan sekedar iri, kalian perlu tahu bahwa ada beberapa komponen yang menjadikan harga jual eceran bensin di Indonesia menjadi seperti sekarang. Ayo kita bahas. Oke, kita bahas dulu berita terbaru di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa bensin oktan tinggi yaitu RON 95 turun harga. Mulai akhir September 2025, harga bensin di sana menjadi setara Rp7.864 per liter. Turun dari harga sebelumnya yaitu setara Rp8.101 per liter, atau kalau pakai mata uang sana itu sebesar Rp2,05 Malaysia per liter. Di Indonesia, bensin RON 95 itu setara Pertamax Greens Pertamina, Shell V-Power, BP Ultimate, atau Vivo Revo 95. Hampir sama di kisaran Rp13.000 per liter. Artinya, sebelum di Malaysia terjadi turun harga saja, sudah ada selisih sekitar Rp5.000 per liter lebih murah di Malaysia. Anwar Ibrahim beralasan penurunan harga untuk meringankan beban masyarakatnya, terutama di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global saat ini yang tentunya berdampak ke banyak negara, termasuk Malaysia. Supaya daya beli masyarakatnya tetap terjaga, karena bahan bakar minyak atau BBM merupakan komoditas vital. Diharapkan kebijakan harga baru ini bisa untuk menjaga perekonomian negara juga. Jangankan dibandingkan produk selevel yaitu RON 95, dibandingkan harga Pertalite yang RON 90 saja, harga bensin RON 95 di Malaysia masih jauh lebih murah. Nah, apakah pemerintah Malaysia memang memberlakukan subsidi juga untuk harga bensinnya? Jawabannya iya. Tapi biarpun untuk warga negara Malaysia disubsidi, faktanya warga negara asing yang membeli bensin RON 95 di Malaysia harganya hanya Rp2,60. Ini setara sekitar Rp10.200-an per liter. Masih hampir setara Pertalite dan lebih murah sekitar Rp3.000 dari harga RON 95 di Indonesia. Terus apa yang membuat harga bensin di Malaysia dan di Indonesia jauh berbeda? Banyak faktor. Satu hal yang pasti, harga bensin di Indonesia terkena komponen biaya yang tidak ada di Malaysia, yaitu PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. PBBKB masuk dalam salah satu komponen biaya untuk menentukan harga eceran bensin atau solar ke konsumen atau ke masyarakat. PBBKB ini besarannya antara 5% sampai 10% tergantung jenis BBM apa. Untuk jenis BBM bersubsidi seperti Pertalite atau biosolar, PBBKB ini besarannya 5%. Untuk jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax dan seterusnya termasuk dari merek lain seperti Shell, Vivo, atau BP, PBBKB-nya sebesar 10%. Nah, PBBKB ini masuknya ke pemerintah daerah. Tergantung di daerah mana, maka masuk ke pemerintah daerah tersebut. Belakangan memang ada juga daerah yang menetapkan PBBKB untuk BBM non-subsidi sebesar 5%. Jadi tergantung kebijakan Pemda, dan di Peraturan Menteri ASDM nomor 10 tahun 2024 disebutkan, pasal 3.5 yaitu besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 5%. Pada intinya di Peraturan Menteri ini dijelaskan bahwa harga jual BBM, baik penugasan ataupun non-penugasan atau subsidi maupun non-subsidi, itu harus ditambahkan PBBKB. Selain pajak yang namanya PBBKB ini, apa ada komponen biaya lain? Ada. Di peraturan yang sama disebutkan, harga jual eceran BBM untuk setiap liter dihitung dengan formula yang terdiri atas pajak pertambahan nilai alias PPN, ditambah PBBKB, ditambah biaya perolehan, ditambah biaya distribusi, ditambah biaya penyimpanan, dan ditambah margin atau keuntungan untuk pihak penjual. Nah, untuk BBM bersubsidi, setelah kena PPN itu baru dikurangi dengan biaya subsidi. Untuk yang non-subsidi ya tidak ada pengurangan. Baru setelah itu ditambah biaya-biaya lain sampai akhirnya jadilah harga yang dijual ke masyarakat. Kalau mau kita hitung jadinya kurang lebih begini.
Harga dasar BBM, ini berarti harga modal dari bensin atau solar per liter, ditambah PPN sebesar 11%, ditambah PBBKB sebesar 5% atau 10%, ditambah PPh badan perusahaan penjual BBM, berapa besarannya kalian bisa cek sendiri. Nah, ini belum termasuk margin yang sebenarnya wajar kan, perusahaan SPBU juga harus mendapatkan keuntungan. Margin ini tentu akan menghitung hal-hal yang sudah disebut tadi, yaitu biaya distribusi dan biaya penyimpanan. Beberapa komponen pajak dalam satu biaya ini di kita sering dikenal sebagai pajak berlapis. Indonesia memang katanya menganut sistem ini. Dari sini setidaknya kita punya gambaran lah ya, salah satu faktor kenapa harga BBM kita lebih mahal dibandingkan Malaysia. Oke, tapi jangan sedih, sekarang kita coba bandingkan sama Singapura. Dibandingkan Singapura, harga bensin RON 95 di Indonesia ternyata jauh lebih murah. Harga RON 95 di Singapura itu sekitar 2,2 sampai 2,3 dolar Amerika Serikat per liter. Setara sekitar Rp36.000 sampai Rp38.000 per liter. Pemerintah Singapura memang sengaja membuat harga bensin itu mahal. Dan berapapun harganya, rasanya tidak akan terlalu jadi masalah besar ya buat masyarakat di sana. Dan tujuannya memang untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, supaya naik transportasi umum. Itu memang sangat bisa mereka lakukan karena transportasi umum asal di Singapura sudah sangat mumpuni. Luas wilayahnya pun kecil juga ya. Nah, di Indonesia, di awal tadi kita sudah sebut bahwa BBM ini komoditas vital bagi masyarakat dan bagi negara. Harga BBM bukan sekedar tentang biaya transportasi sehari-hari kita, mobil atau sepeda motor. Harga BBM di negara kita yang luas ini adalah juga tentang hal krusial lain, menyangkut logistik, menentukan harga pangan, dan harga kebutuhan pokok lainnya. Harga BBM tinggi berarti harga pangan mahal, harga kebutuhan lain meningkat, dan begitu seterusnya. Ya, semoga negara kita semakin diberikan kemampuan, semakin bijaksana mengelola hal yang satu ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.